Halo teman-teman, jadi gue di sini ingin menghadirkan salah satu profesi broadcasting. Nah di sini guys, gue udah ada sama narasumbernya. Boleh nggak sih Mas kenalin dirinya? Ya, gue Fariski. Gue di sini bekerja di profesi satunya itu agensi ya. Kan agensi ini menjadi salah satu profesi yang dikagumi sama anak-anak Gen Z di jurusan broadcasting ya, Mbak ya. Iya. Nah, jadi agensi ini bergerak, gue sih fokusnya ya di Instagram dan di TikTok sosial media tentunya. Nah, gue bekerja di PT Kreasi Karya Bangsa yang dimana itu adalah PT di bawah naungan Bali United. Yang tahu klub bolanya pasti paham lah. Nah, di Instagram TikTok ini, jadi tuh kalau di Instagram gue tuh selalu gini. Jadi setiap hari tuh ada daily post, kita nentuin caption segala macem, kita nentuin konten plannernya mau kayak gimana, yang kayak lu belajar misalkan plan kontennya kayak gimana. Benar. Terus kalau di TikTok, nah gue yang ngerancang skripnya, terus gue yang ngerancang kayak talentnya siapa nih, atau kayak hari ini mau bikin tag video apa nih kayak gitu. Pun sekaligus kadang gue nyiapin tools buat syutingnya itu. Kan anak BC kan pasti nggak asing lah sama tools kayak gitu kan. Oke, baik. Kayak gitu. Terus itu sejak kapan sih Mas pas masuk ke agensi itu? Masuk agensi itu gue tahun 2022 awal ya. 2022 awal tuh gue nggak langsung kayak megang sosial media semua kayak gini nih. Awal tuh gue jadi namanya tuh kontributor konten. Nah, kontributor konten itu gue cuma megang di Instagram. Jadi yang dimana tuh gue ngerjain cuma daily post aja setiap hari. Kayak daily post gue nyari konten segala macam, searchnya atau Twitter apa segala macam masukin, terus baru caption gitu-gitu aja sih awalnya. Nah, selang gue 6 bulan, alhamdulillah ada progres. Akhirnya gue naiklah ke yang megang jadi community dan project. Community itu kayak gue nge-guide komunitas sosial media gue. Kalau project tuh kayak tadi yang gue bilang, kayak project kedepannya mau kayak gimana nih, apa konten yang akan gue buat, konten planner tuh gue buat sendiri. Iya Itu gitu. di daerah mana sih Mas kalau boleh tahu Mas kerjanya? Agensi gue sih di daerah Jakarta Barat ya, Jalan Panjang. Itu kantor Bali United sendiri tuh. Oke Mas, kenapa sih Mas tertarik sama salah satu agensi itu? Kan banyak agensi-agensi lain selain Bali United. Sebenarnya kalau tertarik pasti tertarik ya. Apalagi itu kan agensi yang dibilang cukup besar lah, agensi udah cukup besar. Sebenarnya tuh kalau dibilang pengennya atau kayak cita-citanya sih pengen di agensi yang lebih daripada itu. Contohnya ada agensi Densu dan rasa lagi lah. Tapi yang sekarang pun ya agensi bagus lah, agensi besar yang alhamdulillah salary-nya lumayan lah. Makanya saya tertarik kayak gitu. Oke, kalau ngomongin masalah posisi yang Mas kayak job desk itu Mas tertarik karena apa sih namanya anjing? Apa sih? Kalau lu tertarik sama posisi lu lupa gue. Apa? Kok nggak jelas tuh? Kenapa sih Mas tertarik sama posisi yang Mas lagi jalanin selama Mas kerja di Bali United? Pertama alasannya karena kan gue di sini lulusan dari PR ya, public relation, yang dimana PR itu nggak jauh sama event. Nah, agensi ini selain gue megang sosial media, itu udah pasti lengket banget sama yang namanya event, entah itu event di mana pasti kan selalu naungan agensi lah ibaratnya gitu. Biasanya kontribusi apa nih yang Mas kasih ke Bali United? Kontribusi ke Bali United tentang job desk-nya ke ini kan ya, lebih ke sosial media gue pegang lah ya. Iya betul. Kontribusi apa? Kalau gue sih di sini kayak content planner gue, alhamdulillahnya untungnya masih berjalan sesuai sama plannya gitu, nggak yang kayak miring-miring segala macam atau waktunya itu nggak tepat gitu sih. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk masalah nge-guide komunitas di sosial media, sampai sekarang pun alhamdulillah traffic itu selalu naik dan insight-nya pun bagus lah ibaratnya gitu. Gue nge-report ke kantor. Oh gitu. Nah, selain itu Mas ada rencana nggak sih kayak bikin sesuatu hal yang baru lagi selama Mas job desk itu sama di Bali? Bikin rencana baru? Rencana baru kan biasanya apa aja tadi? Event gitu-gitu. Nah, ada lagi nggak nih ke depannya? Mungkin setahun, 2 tahun? Gue sih pengen ini ya. Kan yang selama setahun lebih ini gue di Bali United, itu yang ngejalanin event paling lama paling 3 hari atau sampai paling lamanya 7 hari lah. Nah, gue pengen ke depannya nih, gue pengen adain event khusus yang kayak dari kantor gue pengen sama teman-teman gue, event tuh bukan 3 hari lagi tapi 3 bulan sih gue pengen. Oh iya.
kayak 3 bulan gue kayak tour event kemana atau Bandung atau kemana, itu yang pengen gue jalanin sih selama 3 bulan itu kayak gitu. Kalau boleh tahu ini gak sih, boleh nanyain soal gaji yang ada di Bali United itu biasanya per job desk tuh, job desk mas misalkan berapa gitu? Oh iya. Boleh. Aduh, masalah salary ya. Kalau masalah gaji ya pasti kalau namanya agensi tahu sendiri lah ya. Kadang ada bonusnya, kadang ya telan pahit-pahit. Tapi untuk di angka 5 sampai 7 per bulannya itu bisa lah. Oke. Ngomongin masalah gaji, terus masalah yang ada di pekerjaan tuh biasanya apa aja sih pekerjaan di suatu agensi? Struggle di agensi. Iya betul. Struggle di agensi biasanya dia tuh nggak office hour sih. Kadang kita udah pulang aja nih sore gitu, kerjaan malam ada lagi, atau masih pagi belum berangkat, bangun tidur udah buka HP, buka laptop, masih ada kerjaan. Apalagi kalau libur nih, kadang nggak ada kerjaan banget, enak, tapi pas lagi hari libur, hari weekend itu 1 minggu lagi sama keluarga, ada aja kerjaan. Jadi tuh nggak ada jam kerja kalau di agensi. Makanya dari itu kayak ya namanya kerja agensi ya lu nggak ada waktu buat kayak lu libur atau lu kerja gitu, kapanpun yang dibutuhin lu harus ada. Itu agensi. Masalah ngomongin lingkungan di pekerjaan, lingkungan apa sih selama mas kerja tuh, lingkungan yang mas suka atau nggak suka tuh boleh dijelasin nggak sih mas? Oke. Kalau misalkan lingkungan suka di agensi gue ya, Iya. bukan agensi lain, lingkungan agensi yang di tempat gue ini, yang gue suka environment-nya sih, kayak pergaulan lingkungan sana tuh alhamdulillahnya gini, dia tuh nggak mandang kalau lu anak baru, lu nggak punya kemampuan A, B, C atau lebih senior daripada teman-teman gue di sana gitu kan. Dia tuh selalu ngerangkul anaknya kayak gitu, kayak bikin event bareng, namanya kita sharing bareng tuh selalu ada, walaupun dia beda divisi nih, pasti dia selalu kayak oh yaudah lu kayak gini, pasti selalu ngasih masukan. Kalau misalkan nggak sukanya di agensi gue paling ya apa ya, waktu sih bisa, karena kan pasti semua agensi gitu sih. Yang kedua bonus sih gitu. Kadang kalau misalnya kita udah event mati-matian ya kita harapin nggak sesuai sama apa ya, ekspektasi nggak sesuai sama realita. Nah kayak gitu paling. Oke gitu. Nah. Terus ngomongin masalah keluh kesah nih mas, coba keluh kesahin apa sih selama kerja di agensi? Kan kebetulan gue juga jurusan broadcasting, ya? bakalan kerja di salah satu agensi juga kan. Nah keluh kesah yang tadi gue senggol dikit ya, keluh kesahnya lu nggak muluk-muluk kayak Sabtu Minggu libur enak-enakan, lu jangan ngarepin itu deh. Lu di agensi ya namanya kan umur masih muda ya, agensi cocok lah buat lu, tapi ya nggak ada kata leha-leha tuh, kayak lu pressure, lu kayak pikiran lu nggak pernah putus, itu pasti ada ya. Tapi kan semua harus dinikmatin, kita masih muda ya kan. Apalagi lu broadcast nih di jurusan yang sesuai banget kan. Kalau emang itu passion lu banget, kalau emang itu lu suka, pasti itu lu nggak ada kayak tekanan aduh anjir gua nggak nyaman kayak gini. Kalau misalkan itu emang passion lu, pasti lu jalan itu dengan hati ya, bakal suka bener, pasti. Terus kan tadi kan kantornya di Jakarta Barat kan mas? Betul, Jakarta Barat. Kalau misalkan event-event gitu biasanya ada yang keluar kota nggak sih, atau bikin event yang di luar kota atau cuma di? Ada. Nah gue tuh udah 2 kali nih main di Tangsel. Biasanya di mana aja mas? Pas belum lama ini di Gading Serpong di Asmarekon. Yang kedua gue di BSD. Itu 2 event yang di Tangsel. Selebihnya sih gue Jakarta sana sih, paling pusat, atau kalau dekat kantor paling banget tuh Central Park lah. Kalau paling jauh biasanya di mana? Paling jauh waktu itu bukan event gue sih, tapi agensi gue itu di Makassar. Oh di Makassar. Itu di Makassar. Di Makassar doang. Di Makassar paling jauh. Gak ada Tapi lagi. iya, tapi itu agensi gue ya, bukan bidang gue. Oh. Gitu. Oke, baik. Terus dari pas mas tahu apa sih namanya masuk ke Bali United tuh mas tahu dari siapa sih sebenarnya? Kayak apa, dari online gitu? Dari teman? Iya. Gue tuh awal masuk sana ini sih, zaman-zaman gue ngampus internship. Jadi ada kakak kelas SMA gue, dia kan udah kerja di sana. Akhirnya ya gue dititip lah kayak bro, gue mau dong magang di sana, gue mau dong intern di sana, kalau ada kabarin gue. Awalnya kayak gitu. Dan pada saat waktu di kuliah ini gue pas ada waktu untuk intern, gue ngabarin dia dan alhamdulillahnya ada nih magang di sini. Nah titik awal gue agensi itu kayak gitu. Itu awal gue buta emang, kayak apaan sih ini agensi, kerja apaan sih. Tapi setelah gue ngejalanin, mungkin karena timnya bareng teman sendiri, ngerasa asik, jadi kesini-sini tuh udah nyaman. Berarti awalnya dari lingkungan dulu dong? Dari lingkungan nyaman. Dari tentu khususnya tuh kakak kelas SMA gue, tuh gue makasih banget sama dia tuh.
Jadi lu jadi nyaman. Jadi Terus nyaman. Berarti lu awal tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa kan? Nggak tahu apa-apa tentang agensi sama sekali. Agensi itu apa sih tuh gue nggak Oh, lu tahu. nggak tahu. Job desk pun kayak ngawang banget sih. Oke. Nah, Mas, makasih ya udah jawab semua Siap. pertanyaan yang tadi gua Oke. iniin sedikit kepo sih. Terus kayak lu boleh gak sih ngasih motivasi ke gue nih? Gue kan sekarang mahasiswa akhir yang pastinya nanti mau setahun ke depan pasti gue udah akan di tempat kerja. Itu motivasi untuk gue tuh gimana nih buat anak-anak broadcasting semuanya. Motivasi buat anak broadcasting. Kalau misal kayak lu pengen selaras sama kerjaan lu harus suka sama apa ya, job desk dari broadcast itu sendiri, entah itu jurnalis, entah lu jadi reporter, entah lu kayak di bidang gua gini agensi. Intinya tuh lu harus tahu job desk dia dan lu di mana yang lu suka. Karena kalau misalkan namanya orang udah nggak suka pasti kan kayak kerja juga nggak mas-masan kan. Betul. Nah itulah yang dipikirin dari mahasiswa akhir kayak gitu. Itu sih paling. Udah itu aja. Iya. Nggak ada Dan motivasi lain kalau gitu. misalkan lu mau di agensi, lu harus semangat sih waktunya. Kayak lu bangun pagi berangkat malam tuh jangan lelah, jangan apalah. Terus skripsi segala macam mahasiswa akhir, itu udah gua ngerasain pahitnya dah. Pokoknya lu semangat aja untuk mahasiswa broadcast dan lu cari passion lu di mana, pasti lu bakal sukses sih. Oke, makasih ya Mas. Nah itu dia guys, semua pertanyaan-pertanyaan tentang profesi broadcasting yang ada di agensi Bali United bersama Mas Kiki. Yeah. Makasih ya Mas. Sama-sama. Dan dari gua kalau ada kata-kata yang salah atau yang keliru ya mohon dimaklumi kan. Iya. Oke. Bye guys. Thank you. Thank you.